Itu intinya. Tapi menurut lo dia nggak punya ijazah? Siapa? Jokowi. Punya. Itu intinya. Tapi menurut lo dia nggak punya ijazah? Siapa? Jokowi. Punya. Saya nuntut ini habis ini. Saya bikin laporan habis ini. Entah perdata, entah pidana ini. Ya, karena sudah menjara saya. Enak ya? Melaporkan orang. Enak ya? Nyekal orang. Enak ya? Nangkep orang. Ujung-ujungnya nggak terbukti. Astagfirullahaladzim. Kebodohan macam apa yang kamu tontonkan ini? Saya lupa. Kalau salah saya dikoreksi ya. Makanya dulu saya nggak mau eksepsi. Zaman saya nggak mau eksepsi. Supaya sidangnya lanjut. Makanya sidang saya lanjut sampai 7 bulan. Tapi apa yang terjadi? 7 bulan sidang, 7 bulan Jokowi nggak hadir. Yang datang teman sekolahnya, yang mengaku teman sekolahnya, yang datang gurunya, guru-guru SD yang sekarang. Padahal itu pengadilan itu di depan rumahnya di Solo itu. Sorry, maaf ya, aku tadi teriak ya, emosi. Capek deh. Ya, mudah-mudahan kayak ini saya nih sebentar lagi yang nuntut ini kayaknya ya. Saya nuntut ini habis ini. Saya bikin laporan habis ini. Entah sebuah kejelasan dari sebuah peristiwa. Kalau peristiwa yang nggak jelas, dan apa peristiwa yang jelas? Kerugian kan. Kalau delik aduan itu kan kerugian. Dia rugi apa? Saya merasa dihina, saya merasa direndah-rendahkan. Apakah itu sebuah implikasi? Itu kan baru perasaan. Kan harus ada bukti objektif. Misalnya contoh. Ya, karena di dalam dakwaan juga disebut merasa dihina serendah-rendahnya. Iya. Sehina-hinanya. Artinya baru merasa, implikasinya belum terlihat. Iya, baru dalam aspek perasaan kan gitu. Nah, sekarang implikasinya, apakah rumah beliau lalu tidak dikunjungi orang? Karena merasa terhina kan. Tuh orang ini kan enggak, malah rame kok setiap hari. Apakah kemudian negara tidak mengundang beliau dalam upacara-upacara penting kenegaraan? Kan tidak kan gitu. Tetap aja kok, jadi tidak ada implikasinya. Dan ketika kemudian kejaksaan bertanya kepada Polda, apakah ada implikasi positif, artinya terjadi betul-betul kerugian? Apakah beliau kemudian tidak bisa mendaftar DPR gitu kan, seperti itu kan implikasi. Apakah lalu jadi miskin kan gitu kan. Itu kerugian-kerugian itu kan harus bersifat material. Nah, apakah benda digital itu ijazah atau bukan? Kan belum tentu. Kenapa? Kalau Joko Widodo itu betul lulusan UGM 1985, yang dia miliki adalah ijazah kertas analog. Bukan ijazah digital seperti anak-anak zaman sekarang punya. Artinya di mana letak pasal 3235-nya? Nggak masuk ya? Iya kan, pasal 3235 orang itu bukan punya dia, yang memiliki kan yang uploader. Benda digital itu yang memiliki adalah uploader pertama kan itu. Lalu waktu di Prapit kan sudah dites juga sama justru oleh ahli digital forensik dari Polda loh, pas Prapit kemarin. Coba dicek, apakah memang saya merusak itu tautan itu. Kan kalau pasal 32 berarti kita merusak tautan dibuka dan masih memodifikasi, memanipulasi atau melakukan tautan itu, yang tautan itu ternyata masih bagus-bagus aja, nggak ada sedikit pun kelihatan. Kalaupun misalnya saya entah gimana tiba-tiba punya keahlian untuk menghack akunnya Dian Sandi, kan kelihatan dari record metadatanya atau Mas Roy. Nah, itulah 3235 kan gitu. Nah, kita sama-sama cuma sebagai penyaksi kok gitu. Baik Dokter Tifa, terima kasih. Ini kayaknya spill berikutnya akan kita ulas lagi nih sama Dokter Tifa. Insyaallah. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Sigit Sunarta. Selamat malam Pak Sigit. Selamat malam Mbak Nitya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Pak Sigit, pertanyaan saya begini, kenapa UGM merasa perlu untuk memberikan respon terhadap laporan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo? Baik, jadi sebetulnya seperti dikatakan oleh Pak Wakil Rektor tadi bahwa kita akan mengklarifikasi bagi alumni kami yang kemungkinan dipertanyakan keabsahan dari ijazah-ijazahnya. Nah, ini kebetulan kepada Pak Jokowi, bisa jadi nanti suatu saat kepada alumni yang lain kita juga akan mengklarifikasi dengan hal yang sama begitu Mbak. Ini pernah terjadi sebelumnya nggak Pak, sampai UGM harus mengklarifikasi, memberikan pernyataan bahwa ini betul adalah ijazah asli kepada alumni lain? Kalau di Fakultas Kehutanan sendiri saya pernah, manakala saya dulu menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
ada alumni kami yang kebetulan mencalonkan wali kota begitu. Kami ditanyai beberapa hal yang berkaitan dengan keabsahan ijazah tersebut begitu. Dan tidak bermasalah ya, artinya memang betul ijazahnya asli. Setelah kita cocokkan dengan data yang ada di kami, semuanya asli, sehingga kita katakan bahwa ijazah yang dimaksud adalah asli begitu. Oke, bolehkah dijelaskan kepada kami seperti apa sebenarnya proses verifikasi yang dilakukan UGM untuk memastikan keaslian semua ijazah alumni yang dipertanyakan khususnya untuk Joko Widodo? Baik, kami di Universitas Gadjah Mada khususnya di Fakultas Kehutanan, setiap mahasiswa punya dokumen yang disimpan di kami, setiap angkatan kemudian per orang begitu. Jadi dokumen-dokumen mulai dari pendaftaran, kemudian juga bahkan untuk slip pembayaran, kemudian nilai-nilai itu semua terdokumentasi dengan baik di Fakultas Kehutanan, sehingga untuk hal-hal yang seperti ini sebetulnya kalau benar asli itu sangat mudah, karena kita akan membuka dokumen-dokumen yang ada di kami, kemudian kita cocokkan yang ada di masyarakat, dan itu kita katakan sebagai dokumen yang asli begitu. Tapi kalau tanggapan Anda soal ini kan dibilang katanya format penulisannya yang berbeda gitu, pasti akan dengan mudah membedakan mana yang ijazah asli, mana yang kemudian tidak asli gitu. Ya. Jadi begini Mbak, kebetulan kami sudah meneliti mengenai ijazah-ijazah kebetulan yang lulus pada tahun yang sama. Untuk Pak Jokowi yang lulus pada November tahun 1985, kami meneliti ijazah-ijazah kawan-kawannya yang kebetulan lulus pada bulan tersebut. Dan ternyata ijazah itu sama persis, di mana kami memang memiliki format yang sedikit berbeda dengan yang lain, di mana untuk kami itu ijazah ditulis dengan tulisan halus begitu Mbak. Oke. Berarti kalau sudah memverifikasi, sudah ada klarifikasi juga, akankah kemudian UGM melakukan gugatan mungkin terhadap mereka yang menuding ijazah Jokowi ini palsu? Seperti dikatakan oleh Pak ahli hukum tadi, Pak Sandi, bahwa selama ini belum menyangkut UGM, artinya gugatannya menuju ke UGM, kita belum akan bersikap. Kita masih memberikan klarifikasi saja, sebatas itu. Oke, jadi tidak akan ada gugatan hanya untuk mengklarifikasi bahwa tuduhan itu tidak benar begitu ya. Jadi ijazah Presiden Joko Widodo ini asli dan tidak seperti yang dituduhkan. Terima kasih.